Halo guys, kembali lagi bersama aku Fardi Calik di kontennya Pelari Pemula. Kali ini aku akan membahas salah satu brand lokal yaitu 910 dengan sepatunya HZ 1.5 Special Edition. Kali ini kita mulai bahas dari bagian upper terlebih dahulu. Nah, untuk 910 ini mereka memiliki teknologi hyperwave yang dimana ini adalah membran tipis yang memberikan sirkulasi yang sangat baik bagi teman-teman yang menggunakan sepatu ini daily run, long run, easy run, ataupun dipakai kegiatan atau aktivitas lainnya sehari-hari. Dengan membran tipis seperti ini, kaki kalian tidak mudah gerah, tidak mudah keringetan, dan pastinya akan sangat nyaman ketika sepatunya memiliki sirkulasi yang bisa dibilang sangat baik. Meskipun dengan membran yang tipis, 910 juga memberikan stiker bermotif ini menopang pada bagian depan agar sepatu ini lebih kokoh dan juga tidak mudah goyang. Oke, itu dari bagian depan. Kita bergeser di bagian belakang langsung. Di bagian belakangnya sendiri, ya, menurut aku pada bagian tumitnya ini cukup keras ya untuk ukuran sepatu lari. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena dengan bagian tumit yang cukup keras ini, kaki kalian akan tertopang dengan baik dan tidak mudah goyang. Jadi sepatu ini bisa dibilang mencengkram kaki kalian dengan sangat baik ya. Jadi teman-teman bisa mengurangi resiko kesleo ataupun cedera pada bagian kaki lainnya. Oke, nah selanjutnya kita bahas bagian tali. Untuk bagian talinya sendiri ini menurut aku cukup baik dari produk sebelumnya, yaitu yang pernah aku punya adalah Guess Ekiden. Untuk HZ 1.5 ini talinya cukup tebal dan ini akan mencengkram atau mengikat kaki dengan sangat baik. Jadi tidak mudah goyang. Karena sepengalaman aku ketika menggunakan Guess Ekiden itu ketika lebih dari 5 kilo itu talinya kesannya itu seperti longgar sendiri. Nah, semoga untuk sepatu HZ 1.5 ini jauh lebih baik dari sepatu sebelumnya ya. Nah, dari upper kita turun ke bagian midsole. Untuk bagian midsole-nya sendiri menurut aku ini sudah cukup empuk, namun bukan yang sangat empuk gitu ya. Nah, kenapa? Karena mungkin peruntukan sepatu ini memang pada dasarnya yaitu teman-teman pemula yang mencari stabilitas yang tinggi. Jadi bukan untuk yang empuk ataupun yang keras banget, bukan, karena ini memberikan kestabilan. Apalagi mungkin di bahasan sebelumnya yang pernah aku bahas yaitu sepatu Diadora, untuk bagian midsole-nya itu sangat empuk namun dengan teknologi yaitu bagian tengahnya ada karbonnya. Nah, untuk sepatu ini meskipun belum karbon, belum ada plat karbonnya, tapi untuk midsole-nya ini akan memberikan kestabilan yang cukup baik untuk teman-teman pemula khususnya. Selanjutnya dari bagian midsole-nya kita turun ke bagian outsole. Untuk bagian outsole-nya ini tidak full rubber. Karena apa? Sepatu ini menurut aku sudah cukup berat ya, dengan ukuran 44. Sepatu ini berada di 280 sampai 282 gram. Dan menurut aku untuk ukuran sepatu lari itu cukup berat. Nah, makanya 910 hanya memberikan pada bagian-bagian tertentu saja di rubbernya sendiri. Dan rubbernya itu cukup tebal ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika pakai sepatunya langsung rusak, ketika pakai berapa kilo langsung rusak. Nah, untuk HZ 1.5 ini mungkin bisa sampai 100 kilo lebih ya untuk teman-teman yang menggunakan sepatu dari 910 HZ 1.5 ini. Selanjutnya
bagian yang paling aku suka yaitu ada di bagian insole-nya. Nah, kita lihat di bagian insole-nya. Oke, untuk bagian insole-nya sendiri, ini yang paling aku suka dari produk sebelumnya juga, yaitu Guess Ekiden sudah menggunakan insole yang bernama Hexacast. Nah, insole ini berbentuk atau bisa kita bilang bermotif seperti sarang lebah ya, memiliki heksagonal atau segi 6 ya, segi 6 seperti sarang lebah. Nah, ini cukup empuk dan ini bisa menjadi nilai tambah karena midsole yang dipakai di sepatu HZ 1.5 ini keras. Nah, ini akan diimbangi dengan insole yang cukup lembut, jadi ini akan memberikan kenyamanan pada bagian telapak kaki. Nah, khususnya tumit yang biasanya kita ketika menggunakan insole biasa itu keras. Nah, untuk produk dari 910 yang menggunakan Hexacast ini bisa dibilang cukup nyaman ya. Nah, itu dari pengalaman yang pernah aku pakai di produk sebelumnya, yaitu Guess Ekiden ya. Nah, sekian video kali ini. Untuk teman-teman yang masih bingung, mungkin pengen pilih sepatu brand luar tapi budgetnya nggak cukup, nah teman-teman bisa beralih ke brand lokal yang dimana sepatu ini memiliki harga under 500.000, bisa kita bilang 449.000, tapi mungkin kalian juga bisa menggunakan beberapa voucher atau promosi di sosial media kalian ataupun di marketplace yang kalian sayangi. Nah, sekian video dari aku ya. Semoga teman-teman tidak bingung lagi mencari sepatu yang cocok untuk pemula. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, bisa share juga ke teman-teman lainnya yang sesama pelari pemula. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tonton video pelari pemula selanjutnya.